Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K bagian kompetensi teknis pedagogik bagian 2, part 2. Langsung saja ke soal pertama ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengetahuan dikonstruksi secara aktif oleh individu. 2. Pengetahuan adalah non-objektif, temporer, selalu berubah dan tidak menentu. 3. Menjadi tahu merupakan proses adaptasi dan pengetahuan bersifat tetap. 4. Pembentukan pengetahuan tidak tergantung persepsi dan aksi. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teori konstruktivisme ditujukan oleh pernyataan bernomor. Ingat ya, teori konstruktivisme. Yang paling tepat adalah C ya. Nomor 3 dan 4, menjadi tahu merupakan proses adaptasi. Kemudian pembentukan pengetahuan tidak tergantung persepsi dan aksi. Lanjut. Melalui percobaan, siswa dapat menemukan hubungan antara massa dengan kemiringan pada kurikulum 2013. Terdapat materi pokok global warming dengan tuntunan kompetensi mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya global warming dan dampaknya bagi ekosistem, serta menyajikan data dan informasi tentang pemanasan global dan memberikan usulan penanggulangan masalah tersebut. Jika guru ingin melatih siswa dalam kegiatan inquiry ilmiah dan kemampuan bekerja sama, maka model pembelajaran yang paling tepat digunakan pada materi tersebut adalah kooperatif tipe, jigsaw, pembelajaran berdasarkan masalah, kooperatif start, atau investigasi kelompok. Yang mana? Kalau yang seperti ini karena menemukan hubungan antara massa dan kemiringan ya, mendeskripsikan, itu investigasi kelompok ya. Butir soal yang paling tepat untuk indikator soal mendeskripsikan pencemaran yang terjadi di sungai akibat pembuangan limbah bahan kimia rumah tangga adalah A, B, C, atau D. Ayo, butir soal. Untuk mendeskripsikan itu, mulai dengan bagaimana ya. A. Bagaimana karakteristik fisik dan kimiawi air yang telah tercemar oleh bahan kimia rumah tangga. Nomor 4. Disediakan kompetensi dasar sebagai berikut. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia, proses pembentukan bayangan pada mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Salah satu indikator soal yang paling tepat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada KD tersebut adalah A, B, C, atau D. Yang mana? Jawabannya adalah A ya. Disajikan gambar mata manusia, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian mata beserta fungsinya. Nah, itu lebih menarik dan lebih relevan. Nomor 5. Pada akhir pembelajaran, seorang guru melontarkan pertanyaan sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana efektivitas pertanyaan tersebut untuk menggali pemahaman peserta didik? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B ya. Pertanyaan tersebut tidak efektif. Seharusnya guru mengajukan pertanyaan lain yang berkaitan dengan materi yang baru dipelajari. Ya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik berupa A, B, C, atau D. Nah, instrumen yang digunakan yang paling tepat adalah B ya, tes unjuk kerja dan tes tertulis. Nomor 7, perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Menyajikan fenomena yang menarik keingintahuan peserta didik. 2. Membimbing peserta didik merumuskan masalah. 3. Membimbing peserta didik untuk berhipotesis.
Yang keempat, membimbing peserta didik merencanakan pemecahan masalah. Urutan langkah-langkah pembelajaran yang paling tepat untuk melatih peserta didik merancang kegiatan ilmiah adalah A, B, C, atau D. Gimana? Iya, A ya, karena urutannya udah pas tuh. Nomor 1, nomor 2 menyajikan fenomena, kemudian membimbing merumuskan masalah, berhipotesis, kemudian merencanakan masalah, udah pas. Nomor 8, kurikulum harus bersifat luas, lentur, dan pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang. Hal tersebut menunjukkan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu A, B, C, dan D. Ingat ya, lentur dan fleksibel. Maka jawabannya C, fleksibel ya. 9. Pernyataan yang sesuai dengan teori konstruktivistik adalah A, B, C, atau D. Yang mana? Ya, jawabannya adalah C ya. Pengetahuan merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek belajar. Kenapa? Lihat di sini. Karena konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, dan teknologi ya. Jadi pengetahuan merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek belajar. Nomor 10, kemampuan siswa untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. C ya, emosional ya. C, emosional. Kemampuan siswa untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri itu emotional question. 11. Perhatikan beberapa KD berikut ini. KD sikap melakukan kerjasama dalam percobaan. KD pengetahuan menjelaskan sifat bahan konduktor listrik yang baik. KD keterampilan melakukan penyelidikan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Nah, berikut ini adalah teknik penilaian yang sesuai untuk 3 KD di atas secara berurutan adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah D ya. Observasi untuk sikap, tes tulis untuk pengetahuan, dan tes kinerja untuk keterampilan. Lanjut, urutan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari menggunakan objek langsung, diikuti dengan barang tiruan atau gambar, dan diakhiri dengan penggunaan simbol merupakan pandangan dari teori belajar. Yang mana? B ya, Brunner. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Iya, konstruktivisme ya. Nomor 14, pemahaman siswa terhadap konsep, prinsip, dan teori yang telah dipelajari dalam periode waktu tertentu sebaiknya dinilai sebagai A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D ya, tes tertulis. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A, B, C, atau D. Ingat ya, di sini ada teori
makna kehidupan, mengenai makna kehidupan pada siswa. Berarti teori humanistik ya. Nomor 16, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A, B, C, atau D. Pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama. Itu teori belajar kognitivisme ya, kognitif. Nomor 17, fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D, pencapaian standar kelulusan. Nomor 18, salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A, B, C, atau D. Ya, pemanfaatan utama media pada era digital ini sebagai media sumber belajar ya. Di era digital ini sangat dimanfaatkan sebagai media sumber belajar siswa. Nomor 19, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah sebagai berikut, kecuali A, B, C, atau D. Yang mana? Kalau pembelajaran interaktif pasti ya. Personal response system pasti. Interaction with other. Ayo. Yang mana? Kecuali C ya, interaction with other. Soal yang terakhir, soal 20 bagian kompetensi teknis pedagogik ini. Salah satu contoh konkret penggunaan media interaktif saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah yang mana? Pembelajaran ya. Iya, jawabannya pasti B ya, PowerPoint, yang sangat menarik siswa dan membantu guru dalam menjelaskan, memberi pemahaman kepada siswa. Baik teman-teman semuanya, itu adalah pembahasan kompetensi teknis pedagogik bagian 2 part 2. Semoga dapat membantu kita semua untuk memahami lebih jauh tentang pedagogik. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.